Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Lili Kilimandu, CGP Angkatan 9. Saya akan melakukan pra-observasi supervisi akademik bersama Ibu Fani. Perkenalkan, nama saya Stefania Maria Goretita Cae dan saya mengajar pendidikan matematika. Terima kasih buat Ibu Fani yang sudah bersedia hadir saat ini untuk melakukan percakapan pra-observasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, baik selalu. Baik, jadi kabar baik ya. Jadi kita akan mempercakapkan tentang kegiatan observasi untuk proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan sebentar. Untuk Baik. itu, percakapan ini bukan mencari kelemahan atau apapun dari diri kita, tapi bagaimana proses yang kita lakukan sebentar bisa kita evaluasi dan bisa kita jadikan bahan perbaikan atau bahan evaluasi. Di sini saya akan menanyakan Ibu, apa tujuan pembelajaran Ibu hari ini? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, ada 2 tujuan pembelajaran. Ya. Pertama itu, peserta didik dapat mengidentifikasi 2 benda atau bangun yang kongruen atau tidak jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat 2 bangun segi banyak yang kongruen jika diberikan gambar 2 bangun segi banyak yang kongruen. Berarti Ibu akan menyampaikan materi tentang kongruensi ya? Ya, tentang kongruen. Jadi nanti Ibu akan menyiapkan beberapa bahan yang akan disampaikan ke anak-anak. Di sini juga saya mau tanyakan ke Ibu, ada area pengembangan apa yang Ibu akan lakukan sebentar? Untuk sebentar ada 2. Yang pertama dari pengetahuan, itu siswa mengidentifikasi benda-benda yang kongruen. Kemudian untuk yang kedua di keterampilan, karena nanti dalam proses pembelajaran di dalam kelas saya dengan diskusi kelompok. Oh, ada nanti buat kelompok. Ada buat kelompok. Jadi nanti lebih diproses dalam diskusi untuk menyelesaikan nanti masalah yang saya akan berikan berupa soal, prosesnya, kemudian jawabannya serta presentasinya nanti di depan kelas. Oh, baik. Jadi selain pembuatan kelompok, ada lagi cara lain atau pengembangan lain dalam pembelajaran itu? Selain buat kelompok, mungkin ada yang mereka individu atau apa? Kalau untuk individu, menentukan benda-benda yang dikatakan kongruen berdasarkan kebutuhan belajar. Jadi dalam satu kelompok itu ada siswa yang sudah mahir, kemudian ada yang masih berkembang, dengan yang masih butuh intervensi. Jadi nanti kelompok Ibu itu heterogen ya? Jadi ada berbagai ragam kemampuan anak yang dalam satu kelompok. Iya. Pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi sangat menarik sekali. Bagaimana anak-anak bisa mengenal bentuk bangun yang kongruen. Dari pembelajaran itu, strategi apa yang Ibu akan lakukan sebentar? Untuk sebentar dalam proses pembelajaran, strategi yang saya gunakan yaitu model pembelajaran discovering learning, di mana nanti saya berikan mereka masalah berupa soal, di mana mereka tuntun untuk menemukan bangun-bangun atau gambar-gambar yang kongruen. Ya, ada mereka menemukan bangun atau gambar yang kongruen. Dari proses pembelajaran itu, apakah ada masalah yang Ibu mungkin pikirkan akan dihadapi? Ada, terlebih ke waktu. Waktu ya? Waktu. Jadi masalah waktu juga menjadi kendala dalam pembelajaran. Ada hal lain lagi masalah yang Ibu akan hadapi? Masalah lainnya seperti yang saya takutkan dalam satu kelompok hanya beberapa orang saja yang kerja, sedangkan yang lain hanya menonton dan menunggu jawaban. Berarti anak-anak itu beberapa anak tidak aktif. Iya,
Ya, tadi Ibu sampaikan ada waktu, terus anak yang kurang aktif. Strategi atau cara apa yang Ibu akan buat supaya waktu ini bisa di di manage dengan baik dan anak-anak ini bisa dalam satu kelompok minimal itu aktif semua. Bagaimana cara Ibu? Kalau caranya nanti dari saya akan membimbing setiap kelompok Iya, untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi gambar serta bangun-bangun yang kongruen seperti itu. Kalau untuk waktu Bu, bagaimana? Kalau untuk waktu berarti saya lihat untuk soal-soalnya, Iya, apakah soal ini mudah atau dapat dikerjakan dengan baik, lebih ke melihat soalnya yang baik. lebih mudah. Jadi proses pembelajaran yang Ibu lakukan sebentar bisa berjalan dengan baik dan hasil juga bisa seperti yang kita harapkan. Ya. Terima kasih buat kesempatan yang Ibu sudah luangkan saat ini dan kita ketemu di kelas sebentar. Terima kasih. Sama. Kemarin Ibu ada kasih kalian ulangan harian pertama toh? Ya. Nah, kemarin siapa yang tidak ikut ulangan? 2 orang? Iya. Oke, selesai pertemuan kita sebentar ini, yang 2 orang ini nanti supaya bisa mengikuti ulangan harian yang pertama. Materi yang ini hari kita akan masuk kitab yang baru bab 4. Kerobenan dan kesebangunan. Oke, untuk ini hari ada 2 indikator yang akan kita selesaikan. Oke, yang pertama itu kita akan mengidentifikasi 2 bangun data yang kongruen. Yang kedua, kita akan menjelaskan syarat-syarat 2 bangun setibanya yang kongruen. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mengetahui bangun itu kongruen atau tidak? Sekarang ibu tanya di dalam kelasnya kalian, yang kalian lihat bangun yang bisa dikatakan bangun tersebut kongruen mana? Kursi meja. Meja apa lagi? Kapan kalian bisa katakan dia kongruen? Kalau kenapa tidak? Dua bangun kita katakan kongruen kecuali dia harus ada pasangannya, baru kita bisa lihat apakah bangun itu kongruen atau tidak. Halaman 202 sampai 203 tuh. Nah, silakan kalian amati gambar-gambar yang ada pada kegiatan 1 sampai kegiatan 2. Coba lihat yang gambar paling pertama itu. Mobil. Ada gambar apa itu? Mobil. Nah, coba sekarang coba angkat tangan siapa yang bisa kasih tahu di ibu tentang gambar itu. Yang A itu gambar mobil yang kongruen. Yang A 2 gambar mobil yang tidak kongruen. Gambar yang sama, ada lagi yang lain? Ya? Yang A tadi teman kalian bilang gambarnya sama ibu. Terus kalian yang lain? Yang A gambar mobil yang kongruen, yang B 2 gambar mobil yang tidak kongruen. Yang A 2 gambar mobil yang kongruen, yang B 2 gambar mobil yang tidak kongruen. Sekarang ibu tanya, kenapa itu gambar B itu kenapa mobilnya tidak dikatakan kongruen? Sedangkan sama-sama gambarnya. Karena beda apa? Beda ukuran. Nah, dia punya ukuran berbeda. Terus apa yang berbeda? Bentuknya berbeda. Yang kedua itu gambar yang berikut.
tidak kongruen. Kenapa itu gambar B tidak dikatakan tidak kongruen? Kenapa? Karena bentuknya berbeda. Atau ukurannya tidak sama. Oke, dari dua gambar yang kalian sudah amati, kalian juga sudah kasih tahu di ibu bahwa dari jawaban teman-teman kalian, kalau dua bangun yang kongruen itu adalah bangun yang memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Nah, sekarang kita lanjut. Ibu mau bagi kalian dalam kelompok. Kalian kelompok ini gimana? Ada di sini. Mana sudah kelompok tiga di sini. Silakan buka buku halaman 212. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Amati gambar-gambar yang dikatakan kongruen. Nah, seperti ini juga. Nah, pokoknya tidak sekarang yang kalian diskusi gambar mana yang dikatakan kongruen yang sama. Tadi kamu sudah dikasih tahu dan gambar mobil, gambar pokoknya ini yang kalian diskusi. Pokoknya sampai di ini 1 sampai nomor gambarnya ini. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Dua bangun dikatakan kongruen, apa tadi yang sama? Apa yang sama? Bentuk dan ukurannya yang sama. Kamu lihat. Nah ini untuk nomor 4. Nanti lihat di penjelasannya ada di kegiatan. Oke? Kamu tahu maksudnya dua bangun dia diputar dan kita tidak akan berubah. Ada yang betul. Kamu menentukan bangun tersebut digeser. Sudah sama apa biasa disebut dengan pergeseran. Kalau tadi kalau apa ini? Kalau bapak biasa pasangan bang. Bapak sekarang ini sudah pasangannya apa? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
satu orang yang kerja. Kita kasih tahu ini teman ini ya. Ini gambar ini sama dengan ini. Teman dengan ini. prestasi, lahirkan profil. Ini gambar tadi ini ada beda. Tadi sudah sebut kalau gambar berarti bentuk dan ukurannya sama. Bentuk dan ukurannya harus sama. Sekarang kelompok mana yang bersedia untuk menjelaskan di depan? Ya, oke, kelompok 2. Masih kepada kami yang akan presentasi hasil kerja kelompok kami. Gambar A kongruent dengan gambar C. Gambar B kongruent dengan gambar I. Gambar C kongruent dengan gambar F. Gambar D gambar D kongruent dengan gambar H. beda atau tidak? Beda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Gambar A kongruent dengan gambar D dan H. Gambar A sama dengan D dan H. Gambar A kongruent dengan gambar D dan H. Gambar C kongruent dengan gambar F dan C. Betul ya. Oke, sekarang sekarang coba dari 5 kelompok ini coba salah satu mewakili kelompok untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kalian terus kesimpulan dari kerja kalian hari ini. Dua bangun dikatakan kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Dua bangun yang dikatakan kongruent karena bentuk dan ukurannya sama. Pulang rumah sebentar. Coba kalian amati di lingkungan sekitar rumah, sekitar rumah. Apa saja yang dikatakan kongruen di sekitar rumah ya. Pertemuan berikutnya nanti ibu menunggu jawaban ya. Pokoknya masing-masing tugasnya tugas individu ya. Silakan kumpul jawaban masing-masingnya. Selamat pagi, salam dan bahagia untuk Bapak Guru, Ibu Guru. Kami saat ini akan melakukan diskusi atau percakapan tentang supervisi akademik. Saya didampingi oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Rizky, dan saya juga bersama Ibu Fani sebagai guru matematika saat proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Apa kabar Bapak Rizky? Alhamdulillah sehat. Ya, syukur kita masih sehat. Kalau Ibu Fani? Puji Tuhan, baik. Ya, jadi terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersama-sama dengan saya saat ini. Dan saya juga bersyukur atau berharap sebentar setelah kami melakukan percakapan, Bapak Rizky bisa membantu kami dalam menguatkan atau ada tambahan ataupun umpan balik yang Bapak bisa sampaikan sebentar. Ya, jadi saya akan memulai dengan Ibu Fani. Terima kasih Ibu sudah memberi kesempatan untuk kita berbincang hari ini. Berdasarkan hasil pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, ada pendapat yang Ibu bisa sampaikan dengan hasil pembelajaran kemarin? Hasil pembelajaran kemarin. Iya. Setelah saya melaksanakan pelajaran kemarin, saya dapat mengetahui kemampuan siswa dalam mengidentifikasi benda-benda atau bangun-bangun yang kongruen. Oh ya, jadi pembelajarannya tentang kongruen ya? Tentang kongruen. Ya, baik. Dari proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan kemarin itu, apakah semua tujuannya bisa tercapai? Puji Tuhan tujuannya bisa tercapai, Baik. hanya masih ada sedikit kendala. Oh ya, ada kendala ya, Ya. Bu? Oh baik. Coba Ibu ceritakan, ada hal-hal yang memuaskan saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu, khususnya tentang materi kongruensi ini. Pada proses pembelajaran berlangsung, yang saya lihat yang sangat memuaskan
Di situ dalam setiap kelompok anak-anaknya sangat bersemangat. Iya, bersemangat ya. Sangat bersemangat. Baik. Di dalam diskusi, di situ ada teman kelompok mereka yang sudah mahir. Iya. Ada di situ mereka sangat antusias dalam menjelaskan kepada teman-teman kelompok mereka. Baik. Jadi kemarin karena proses pembelajaran itu ada kegiatan untuk meningkatkan keterampilan mereka dengan pengetahuan mereka ya Bu. Jadi untuk proses pengembangan seperti itu apakah semuanya maksimal atau bagaimana Bu? Ya, kalau bisa dibilang hampir semuanya maksimal. Iya, hampir. Ya, kalau berdasarkan area pengembangan yang Ibu sudah lakukan tersebut, dan tadi Ibu sudah sampaikan bahwa itu sudah ada hal-hal yang memuaskan. Secara khusus, mungkin ada dari anak-anak punya kesulitan saat itu? Yang saya temukan, mereka kebanyakan kesulitan saat presentasi, menggunakan bahasa. Oh ya, Iya. bahasa waktu saat presentasi. Saat presentasi. Baik. Itu dari anak-anak ya. Kalau dari Ibu sendiri mungkin ada kesulitan yang Ibu hadapi kemarin, khususnya untuk materi kongruensi ini. Kalau kemarin sedikit kesulitan saat saking karena anak-anak bersemangat, mereka selalu minta pendapat. Kelompok satu sudah, Ibu, saya mau bertanya tentang ini, saya mau kasih tunjuk jawabannya ini. Wah. Kelompok lain juga seperti itu. Jadi saya kesulitan untuk setelah ke kelompok kesulitan satu, waktu rolling kelas, rolling kelompok. Ya, artinya anak-anak di sini sudah sangat aktif. Sangat aktif. Ya, tinggal kita menyesuaikan. Ya, jadi baik itu kesulitan yang Ibu alami ya. kesulitan yang saya alami. Dari kesulitan tersebut ada cara atau rencana Ibu untuk mengurangi atau memaksimalkan atau menghilangkan kesulitan yang Ibu hadapi kemarin. Kayak rencana saya ke depan, saya ingin menambah bahan ajar saya. Oh, bahan ajar ya. Ada hal lain lagi? Mungkin untuk ke depannya mungkin seperti itu. Oh ya, pengembangan untuk bahan ajar ya Bu. Bahan ajar ya. Oh baik. Jadi kapan Ibu akan lakukan proses pengembangan atau perubahan bahkan pembuatan bahan ajar seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi? Mungkin untuk pertemuan berikutnya. Iya. Dan juga saya ingin mencoba di kelas yang lain. Oh baik. Kemungkinan saya mencoba untuk materi yang lain juga. Oh baik. Jadi Ibu akan lakukan untuk pertemuan berikutnya ya. Pertemuan. Ya, ini juga jadi proses pembelajaran buat kita semua. Dan terima kasih buat Ibu punya usaha dan Ibu punya kegiatan ini yang sangat menarik kemarin. Dan saya harap proses percakapan seperti ini kita terus lakukan sehingga perbaikan-perbaikan yang ada atau hal-hal yang kita temukan mungkin sesederhana atau kesulitan kecil pun kita bisa selesaikan dengan baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat Ibu. Nanti kapan-kapan kita bercakap lagi. Ya, baik. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak sudah berikan kepada kami untuk kami melakukan percakapan supervisi akademik. Dan tadi ada hal-hal yang mungkin Bapak bisa kasih masukan buat kami atau umpan balik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya melihat proses percakapan pasca observasi dengan berpikir coaching tadi, memang sudah sangat bagus, di mana Pak Lili sendiri menggali apa yang menjadi masalah pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh rekan sejawatnya, yaitu guru matematika. Jadi di sana sudah ada tantangan yang Ibu hadapi, namun dengan percakapan atau pertanyaan-pertanyaannya Ibu bisa menggali sendiri sebenarnya potensi untuk menghadap rintangan atau tantangan yang Ibu hadapi itu sebenarnya ada, sehingga kedepannya Ibu sendiri juga sudah merencanakan untuk melaksanakan dengan metode yang sama, karena
metode yang saya dengar tadi, anak-anak membuat anak-anak sangat aktif sampai mereka juga sangat antusias untuk menanyakan semua kelompok, menanyakan ke guru matematika sehingga mengalami kesulitan untuk menanggapi mana yang saya harus tanggapi duluan, seperti itu. Saking banyak yang bertanya. Sehingga tadi juga Ibu sudah merencanakan untuk mencegah hal itu terjadi lagi, maka dibuatkan pengembangan bahan ajar yang lebih menarik, di mana informasi sudah ada semua di sana sehingga mengurangi anak-anak untuk bertanya kepada gurunya tersebut. Jadi ini sudah luar biasa sekali. Semoga kedepannya percakapan ini tidak terhenti di sini. Selalu ada percakapan-percakapan berpikir coaching yang membangun. Dan ini juga sangat membantu kita untuk memperbaiki pembelajaran. Dan jika ini dilakukan secara terus-menerus, ini juga merupakan praktik baik dari kita semua. Dan tentunya bisa juga kita menjadikan salah satu bukti karya ilmiah berupa PTK. Karena apa? Kita selalu melakukan praktik-praktik terbaik kita, sehingga apa yang menjadi solusi terbaik sudah kita lakukan. Jika ada kendala, melakukan lagi coaching bersama rekan guru, temukan solusi, laksanakan. Ada kendala, coaching lagi, temukan solusi. Jadi siklusnya begitu terus, dan itu bisa kita jadikan sebagai praktik baik maupun PTK-nya kita. Jadi kita bisa berkarya secara terus-menerus melalui percakapan pasca observasi berpikir coaching ini. Jadi coaching ini saya harapkan tidak Bapak Lili sendiri saja yang bisa, dan ilmu ini bisa juga ditularkan kepada rekan-rekan guru yang lain. Tidak terkhusus gurunya, ini juga sangat penting buat peserta didik kita dengan melakukan mitra dengan peserta didik kita. Mereka juga akan lebih leluasa menemukan kendala yang mereka hadapi, sehingga kita juga antara jarak murid dengan guru tidak terlalu renggang, sehingga apa yang menjadi tujuan kita juga dapat tercapai dengan mudah. Terima kasih, itu saja. Saya serahkan kembali ke Bapak Lili. Terima kasih buat Bapak pengajar praktik yang sudah memberikan masukan, arahan, bahkan motivasi buat saya secara pribadi dan teman-teman guru. Ini percakapan yang sangat istimewa dan menyenangkan buat kita semua. Dan saat ini saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak pengajar praktik dan Ibu. Demikian untuk proses percakapan pasca observasi, percakapan supervisi akademik untuk kami lakukan. Salam dan bahagia.